Selamat pagi, shalom saudaraku yang terkasih dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh masuk hari yang baru pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat ke-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, di saat-saat kita menghadapi kesulitan, di saat-saat kita menghadapi kesukaran, kita harus tetap bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Biasanya saat-saat kita menghadapi kesulitan, kesukaran, itu susah untuk bersukacita. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, hendaklah kita bersukacita. Karena di dalam sukacitalah ada kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan kita adalah ketika kita bersukacita. Saudaraku, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Tetapi di dalam sukacitalah kita akan mendapat kekuatan. Karena kalau kita tawar hati, kita tidak bisa bersukacita. Orang yang tawar hati itu tidak akan bersukacita. Tetapi orang kalau bersukacita itu akan mendapat kekuatan. Jadi pagi hari ini kita belajar untuk senantiasa bersukacita. Sukacita itu sumbernya hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kadang-kadang orang itu mengandalkan kekayaan, mengandalkan harta benda baru bisa bersukacita. Itu sukacita yang semu, saudaraku. Ketika harta bendanya habis, mereka tidak bersukacita lagi. Ketika harta bendanya dicuri orang, mereka tidak bisa bersukacita. Tetapi sukacita yang bersumber dari Allah inilah yang membuat kita kuat di dalam menghadapi ujian tantangan. Dan berikut adalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di samping bersukacita, kita harus menjaga hati kita supaya kebaikan hati kita ini diketahui oleh semua orang. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita kalau kita tidak ada sukacita, saudaraku? Kita belajar, jagalah hatimu. Ya, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hendaklah kebaikan hatimu. Hati yang baik itu akan diketahui oleh semua orang. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi apalagi yang harus kita lakukan kalau kita tidak berbaik hati sama semua orang, saudaraku. Dan orang itu akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang berbaik hati. Dan berikut adalah, kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Saat-saat ini banyak orang yang khawatir, ketakutan karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bagaimana besok, bagaimana hari esok. Ya. Tetapi di sini nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bersukacita. Yang kedua adalah menjaga hati. Yang ketiga adalah tidak boleh khawatir.
Yang keempat, tetap berdoa. Yang kelima, dengan mengucap syukur. Maka damai sejahtera Allah itu akan melampaui segala damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita sudah melakukan 5 hal itu, maka damai sejahtera yang dari Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita. Hati kita tetap terpelihara, hati kita tetap terpelihara, pikiran kita tetap terpelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berpikir yang positif saja, bukan yang negatif, saudaraku. Dikatakan kalau kita baca ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudaraku semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Maka damai sejahtera itu akan menyertai kita, saudaraku. Di saat-saat kita mengalami kesulitan, dikatakan di dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Maka Allah sumber damai sejahtera itu akan memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini yang memberikan kekuatan bagi kita di saat-saat kita mengalami kesulitan. Kita tetap bersukacita, kita tetap menjaga hati kita tidak perlu khawatir, kita tetap berdoa, mengucap syukur, maka Tuhan Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut lagi, kami tidak perlu khawatir lagi, tapi kami terus berdoa dan mengucap syukur. Karena itulah Tuhan sumber damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenteraman untuk selama-lamanya. Bahwa Yesus adalah kebenaranku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.